Pembantaian warga di cerita masa lalu dan hilangnya 3 anak adalah mula dari malapetaka desa tersebut. Anak perempuan berumur 5 tahun hilang di desa ini. Oke teman-teman, kita mulai review film kali ini yang berjudul Perempuan Tanah Jahanam. Yap, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dulu di channel ini ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Film bermula dari 2 sahabat, Maya dan Dini, yang bertahan hidup di kota sebagai petugas gerbang tol. Pada malam itu terjadi insiden yang dialami Maya. Karena kedatangan polisi tepat waktu, akhirnya Maya terselamatkan. Scene berpindah setelah terjadi insiden tersebut. Akhirnya 2 sahabat ini memutuskan mengundurkan diri dan membuka usaha baju di pasar. Dan ternyata jualan di pasar tersebut keadaannya sangat sepi sekali. Ini pasar rame apa enggak? Yalah, keburu nafsu tau nggak, gara-gara bayarnya murah. Karena kehidupan Maya tidak semakin baik, akhirnya Maya memutuskan untuk mencari jalan pintas. Dengan bekal foto dan alamat peninggalan bibinya, Maya nekat mencari alamat desa tersebut untuk menjual rumah peninggalan warisan orang tuanya. Rumah yang gede banget. Solusi masalah kita, rumah keluarga gue. Ketika Maya merenungkan bagaimana cara ke desa tersebut, tiba-tiba luka insiden pada tempo lalu terbuka dan menemukan secuil kertas yang kemungkinan itu adalah jimat penangkal makhluk halus. Scene berpindah, akhirnya Maya dan Dini melakukan perjalanan ke desa tersebut. Ketika berada di perjalanan, tiba-tiba Kenapa? Barusan gue ngeliat anak kecil 3 jari-jari pinggir jalan. Mungkin lah udah jam segini. Maya dikagetkan dengan sosok 3 anak kecil, tetapi Dini tidak percaya. Setelah perjalanan panjang, akhirnya Maya dan Dini sampai di sebuah terminal. Setelah menanyakan ke sana kemari kepada beberapa tukang andong, akhirnya Maya dan Dini menemukan seseorang yang tahu di mana desa Harjosari tersebut. Mas, pernah dengar desa Harjosari? Oh pernah mbak. Akhirnya Maya dan Dini diantarkanlah oleh si tukang andong tersebut ke rumah kepala desa yang bernama Ki Saptadi. Bertemu nenek-nenek yaitu Nyai Misne, ibu dari Ki Saptadi, menginformasikan bahwa beliau tidak ada di rumah, menyarankan untuk kembali esok hari. Dia tidak ada, sedang pergi. Pulangnya malam. Besok pagi saja kembali lagi. Sambil menunggu hari esok, akhirnya Maya tinggal di sebuah rumah kosong yang sepertinya itu adalah rumah orang tuanya dulu. Baru saja Maya dan Dini tinggal di rumah tersebut, mengalami banyak tidak kewajaran karena banyak yang meninggal pada saat itu. Akhirnya Maya membutuhkan prosesi pemakaman tersebut, ingin mengetahui apa yang terjadi pada desa ini. Ketika Maya dan Dini mengamati pemakaman, Ki Saptadi tahu dan menghampiri Maya dan Dini. Ketika ditanya, berpura-pura ingin menulis cerita tentang dalang. Setelah Ki Saptadi memberikan beberapa pertanyaan kepada Maya dan Dini, akhirnya Ki Saptadi mengizinkan, mempersilahkan Maya dan Dini datang ke rumah untuk menulis tentang dalang. Sebelum kembali ke rumah, Maya atau Rahayu izin untuk beli sarapan pagi. Udah, gue cari makan ya. Ketika Maya atau Rahayu sibuk mencari sarapan, Dini tinggal sendirian dan dihampiri warga, menanyakan untuk tidak boleh tinggal di rumah tersebut dikatakan ada pemiliknya. Ada ahli warisnya perempuan. Dini sebenarnya sudah mengetahui bahwa ahli warisnya Maya atau Rahayu. Saya Rahayu. Dini berpura-pura menjadi Rahayu dan dihantarkanlah warga ke kepala desa atau Ki Saptadi untuk mengurus surat-surat tanah tersebut. Jalan ke rumah Ki Saptadi atau kepala desa tidak sama, dan ternyata itu adalah sebuah jebakan karena warga berpikir adanya kutukan di desa tersebut karena ulah keluarga Rahayu. Dini tertangkap dan digantung terbalik, dan terbunuhlah Dini oleh Nyai Misne, yang dimana akan dijadikan kulit wayang. Sebenarnya kutukan desa tersebut adalah ulah dari Nyai Misne.
Maya atau Rahayu mencari Dini ke sana kemari tetapi tidak menemukan keberadaannya. Sampai malam pun Maya masih mencari Dini tetapi tidak menemukannya. Tiba-tiba ada sosok anak kecil berkata, Ono sing arep nglahirke. Yuk. mengatakan akan ada yang melahirkan, di mana kutukan desa tersebut adalah ketika ada yang melahirkan, anak tersebut akan terkena penyakit kulit. Dan benar saja, anak tersebut kena penyakit kulit dan anak tersebut harus mati karena dianggap akan memperbanyak kutukan pada desa tersebut. Maya atau Rahayu dipertemukan salah satu warga dan menceritakan cerita masa lalu, di mana ada kepala desa yang bernama Ki Donowongso dan Nyai Sinta, sepasang kekasih yang melahirkan anak tidak memiliki kulit, di mana kemungkinan itu adalah Maya atau Rahayu, yang sebenarnya adalah anak yang dilahirkan Nyai Sinta. Itu adalah hubungan gelap antara Ki Saptadi dengan Nyai Sinta. Ki Donowongso mencari solusi untuk penyembuhan anaknya, yang itu adalah anak dari Ki Saptadi, dengan cara melakukan perjanjian dengan jin atau setan, membunuh 3 anak untuk dijadikan kulit wayang. Dan Maya pun mendapatkan bisikan dari 3 anak kecil tersebut untuk menghilangkan kutukan dari desa ini dengan cara menguburkan secara baik, menjadikan satu anggota tubuh anak tersebut yang terpisah-pisah. Setelah menemukan anggota tubuh ketiga anak tersebut, yaitu berupa kulit, sesegera mungkin Maya atau Rahayu menguburkan menjadi satu anggota tubuh yang lain. Setelah menguburkan, Maya atau Rahayu dikepung warga dan ada Nyai Misni. Rasa dendam Nyai Misni dikarenakan lahirnya Ki Saptadi adalah hubungan Ki Donowongso, orang tua dari Maya atau Rahayu, dengan Nyai Misni, di mana Ki Donowongso tidak bertanggung jawab sehingga ingin membunuh Rahayu saat masih di dalam kandungan. Ini semua salah ibu. Ibu yang coba bunuh saya waktu saya masih dalam kandungan. Kutukan ini ibu yang mulai. Tertangkaplah Maya atau Rahayu. Ketika akan dibunuh, Rahayu menceritakan semuanya. Ketiga anak tersebut sudah diselesaikan dan dikuburkan secara baik. Menceritakan bahwa Maya adalah anak hubungan Ki Saptadi dengan Nyai Sinta. Mbak, tolong saya, anak Bapak. Anak Bapak dan Nyai Sinta. Bapak dibikin lupa sama Mbak. Akhirnya Ki Saptadi mengetahui bahwa Maya adalah anaknya. Dan ketika harus memilih antara orang tua atau anak, tiba-tiba warga datang dan mengatakan bahwa orang yang melahirkan pada hari itu bayinya sehat, tidak terkena penyakit kulit, menandakan kutukan di desa tersebut sudah hilang. Dan pada akhirnya Ki Saptadi memutuskan bunuh diri karena merasa bersalah, dan Nyai Misni pun ikut bunuh diri juga, dan dua-duanya pun meninggal dunia. Warga pun tidak merasa khawatir untuk memiliki anak, dan film pun selesai.